Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas 2, yang mana presentasi ini merupakan jawaban atas tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, saya Fahri Husaini, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi Informatika, kelas IT 203. Presentasi pada kali ini mengenai mata kuliah kalkulus. Adapun soal ujian dari tugas terstruktur 2, yakni berikut adalah persamaan-persamaan matematis yang merepresentasikan cara kerja suatu sistem. Persamaan yang pertama, Y1 sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 4. Persamaan yang kedua, Y2 sama dengan 2 kosinus 2X. Persamaan yang ketiga, Y3 sama dengan 5 eksponensial pangkat min 2X. Persamaan keempat, Y5 sama dengan 4X pangkat 3 Y dikurang 2X pangkat 2 Y dikurang 2XY ditambah 4. Adapun soalnya adalah mencari solusi derivatif dari persamaan A, B, dan C. Kemudian soal yang kedua, mencari solusi integral dari persamaan A, B, dan C. Kemudian yang ketiga, mencari solusi integral parsial dengan persamaan Y5 sama dengan integral Y3 D Y2. Kemudian yang keempat, mencari solusi derivatif parsial dari persamaan D. Kemudian yang kelima, menjelaskan manfaat metode integral untuk programming di bidang informatika. Baik, berikut ini adalah jawaban saya. Untuk soal nomor 1, solusi derivatif dari persamaan A, B, dan C. Untuk persamaan A, Y1 sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 4. Nah, untuk mencari derivatifnya atau turunannya, turunan dari persamaan Y1, di sini bisa kita lihat 4X pangkat 3 itu jika kita turunkan menjadi 3 dikali 4X pangkat 3 kurang 1. Kemudian min 2X pangkat 2 itu jika diturunkan menjadi min 2 kali 2X pangkat 2 kurang 1. Kemudian min 2X jika diturunkan menjadi min 2. Kemudian ditambah 4 itu jika diturunkan hasilnya menjadi 0. Kemudian kita jumlahkan di 3 kali 4X pangkat 3 kurang 1 itu hasilnya adalah 12X pangkat 2. Kemudian min 2 kali 2X pangkat 2 kurang 1 itu hasilnya min 4X, kemudian dikurang 2. Nah, di sini kita bisa lihat di sampingnya terdapat gambar dari hasil mencari derivatif menggunakan simbol lab. Jadi hasil yang ditemukan sama, yakni 12x2 x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua, persamaan B, persamaan Y2 sama dengan 2 kosinus 2x, yang mana turunan dari persamaan Y2 2 kosinus 2x. Turunannya adalah kosinus itu turunannya adalah min sinus. Jadi min 2 dikali 2 sinus 2x. Dan hasilnya adalah min 4 sinus 2x. Nah, kemudian kita cek menggunakan simbol lab. Apakah hasilnya sama? Nah, ternyata hasilnya sama, yakni min 4 sinus 2x. Kemudian untuk persamaan selanjutnya, persamaan Y3 sama dengan 5 eksponensial pangkat min 2x.
Jika itu diturunkan, persamaan Y3 menghasilkan 5 eksponensial min pangkat min 2x dikali min 2. Kemudian hasilnya adalah 5 dikali min 2, hasilnya min 10. Jadi min 10 eksponensial pangkat min 2x. Kemudian kita lihat hasilnya dengan menggunakan simbol lab. Ya, hasilnya sama. Situ adalah min 10 eksponensial pangkat min 2x. Untuk soal nomor 2, kita akan mencari solusi integral dari persamaan A, B, dan C. Untuk persamaan yang pertama, Y1 sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4. Integralnya adalah integral dari 4x pangkat 3 yakni x pangkat 3 ditambah 1 dikali 4 per 3 ditambah 1 dx. Kemudian di integral dari 2x pangkat 2 yakni x pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 per 2 ditambah 1 dx. Kemudian untuk integral 2x, x pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 per 1 tambah 1 dx. Dan integral 4 itu adalah 4 dx. Maka hasilnya adalah x 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 hasilnya x4 dikali 4 per 4. Jadi kita habiskan 4 dengan membagi 4 di bawah, jadi tersisa x pangkat 4. Kemudian dikurang 2x pangkat 3 per 3. Kemudian dikurang x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c atau konstanta. Kemudian kita cek hasilnya dengan menggunakan simbol lab. Nah, hasilnya sesuai, yakni x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c atau konstanta. Kemudian untuk persamaan yang kedua, Y2 sama dengan 2 kosinus 2x. Maka integralnya adalah 2 integral kosinus kali 2x dx. Kemudian 2 integral kosinus. Nah, kita rubah 2x-nya menjadi u di sini. Jadi u, kemudian turunan dari u itu adalah kita ubah menjadi du. Du itu adalah 2 dx. Jadi jika kita rubah dx-nya, dia akan menjadi 1 per 2 du. Kemudian 2 dikali, nah ini 1/2-nya kita pindah ke depan, kita samakan dengan variabelnya. 2 dikali 1 per 2. Kemudian integral, nah integral kosinus u du itu adalah hasilnya adalah integral sinus u. Jadi 2 dikali 1 per 2 integral sinus u. Nah, kemudian selanjutnya u ini tadi kan kita rubah dari 2x menjadi u. Sekarang kita kembalikan nilai dari u. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 1 per 2 integral sinus 2x. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1. Jadi tersisa integral sinus 2x ditambah c atau konstanta. Nah, kita lihat dengan menggunakan simbol lab apakah hasilnya sama. Ya, hasilnya sama, yakni sinus 2x ditambah c. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, Y3 sama dengan 5 eksponensial pangkat min 2x. Jika kita mencari integralnya, 5 integral eksponensial pangkat min 2x dx. Nah, ini caranya hampir sama dengan yang tadi. 5 dikali dalam kurung, kita rubah u-nya,
kita rubah 2x min 2x nya itu menjadi u pangkatnya, jadi dia akan jadi minus 1/2 integral eksponensial pangkat u dx nya otomatis dia akan berubah menjadi du, kemudian 5 dikali min 1/2 eksponensial pangkat u. Nah, kita kembalikan nilai u nya menjadi 5 dikali minus 1/2 eksponensial pangkat min 2x. Maka hasilnya jika kita mengkalikan, dia adalah min 5/2 E pangkat eksponensial pangkat min 2x ditambah C atau konstanta. Kemudian kita lihat hasilnya jika menggunakan simbol lab, hasilnya sama, yakni min 5/2 eksponensial pangkat min 2x ditambah C. Untuk soal nomor 3, kita akan mencari integral parsial dari persamaan Y5 sama dengan integral persamaan Y3 D persamaan Y2. Maka didapatkan, kita masukkan rumusnya, kita masukkan persamaannya. Persamaan Y5 yakni 4x pangkat 3 Y dikurang 2x pangkat 2 Y dikurang 2x Y ditambah 4 sama dengan integral persamaan Y3 5E 5 eksponensial pangkat min 2x D dikali dengan persamaan Y2 2 kosinus 2x. Kemudian dari persamaan dari dua ruas persamaan ini, sebelah kanan dan sebelah kiri, kita akan menghilangkan angka 4 di persamaan Y5. Jadi kita akan menambahkan min 4 di masing-masing ruas persamaan sebelah kiri dan persamaan sebelah kanan. Jadi 4x pangkat 3y dikurang 2x pangkat 2y dikurang 2xy ditambah 4 dikurang 4 sama dengan integral 5 eksponensial pangkat min 2x D 2 kosinus 2x dikurang 4. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 3y dikurang 2x pangkat 2y 2xy sama dengan integral 5 eksponensial pangkat min 2x D 2 kosinus 2x dikurang 4. Kemudian 2 kita faktorkan dari persamaan Y5 tadi. Jika difaktorkan, maka hasilnya menjadi 2xy dikali dalam kurung 2x pangkat 2 ya dikurang x dikurang 1. Nah, itu ada hasil faktorialnya. Kemudian sama dengan integral. Nah, di sini kita kalikan antara 2 di bagian 2 kosinus. Jadi 2-nya itu kita kalikan dengan 5 di bagian eksponensial. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kita pindahkan D-nya. Kita samakan variabelnya 10 D eksponensial pangkat min 2x kosinus 2x dikurang 4. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita akan menyederhanakan keduanya. Caranya dengan membagi, karena kita akan mencari integral parsialnya, maka kita akan membagi masing-masing persamaan ini dengan salah satu persamaan, yakni persamaan di bagian Y5. Jadi 2xy dikali 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1 itu dibagi dengan 2xy dikali 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Begitu ya dengan di sebelahnya, sama dengan integral 10 D eksponensial pangkat min 2x kosinus 2x dikurang 4 dibagi 2xy dikali 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Maka hasil dari persamaan di sebelah kiri hasilnya adalah 0. Maka akan tersisa
integral 10D eksponensial pangkat min 2x kosinus 2x dikurang 4 per 2xy dikali 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Kemudian kita cek hasilnya dengan menggunakan simbol lab. Hasilnya sama. Di sini ada integral 10D eksponensial pangkat min 2x kosinus 2x dikurang 4 dibagi 2x pangkat min 2x dikali min 1 dikurang x ditambah 2x pangkat 2. Untuk soal yang nomor 4, kita akan mencari derivatif parsial dari persamaan D, yang mana persamaan D yakni Y5 sama dengan 4x pangkat 3 Y dikurang 2x pangkat 2 Y dikurang 2x Y ditambah 4. Maka hasilnya adalah turunan parsialnya adalah 3 dikali 4x pangkat 3 dikurang 1y dikurang 2 kali 2x pangkat 2 dikurang 1y dikurang 1 kali 2x pangkat 1 kurang 1y ditambah 0. 4-nya kita turunkan, hasilnya akan menjadi 0. Maka hasilnya adalah 12x pangkat 2y dikurang 4xy dikurang 2y. Dan kita cocokkan dengan hasil dari simbol lab. Hasilnya sama, yakni 12x pangkat 2y dikurang 4xy dikurang 2y. Nah, untuk soal nomor 5, manfaat integral untuk programming. Jadi, integral itu dapat digunakan untuk membantu programmer dalam menyusun suatu program. Salah satunya untuk mengetahui suatu panjang, luas maupun volume. Contohnya ialah integral itu digunakan dalam pembuatan ray tracing, yang mana ray tracing merupakan suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak atau tracing suatu sinar atau ray dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scene di piksel tersebut. Nah, setiap sinar yang berasal dari mata tersebut diperiksa apakah berpotongan atau bertabrakan dengan objek-objek di dalam scene. Scene adalah kumpulan objek-objek dan sumber cahaya yang akan dilihat oleh pengamat. Setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, warna piksel diupdate. Lalu tergantung dari jenis material objek dan algoritma yang dipakai, sinar tersebut dapat diteruskan atau dihilangkan. Nah, itu adalah manfaat integral untuk programming, salah satunya dalam pembuatan ray tracing. Nah, kemudian apa sih kegunaan mengetahui bentuk grafik persamaan dalam dunia komputasi dan pemrograman? Dari yang saya ketahui, kegunaannya yakni sebagai acuan pemodelan atau gambaran dari hubungan suatu data yang ditampilkan secara sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Demikian presentasi dari tugas 2 mata kuliah kalkulus. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.